Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Amin Wallet. Jangan lupa sebelum melanjutkan video ini subscribe dan like agar semakin semangat untuk membuat cara pembangunan gedung wallet. Nah, kita bercerita masalah plester ya guys ya. Kita bercerita masalah cara memplester rumah gedung wallet untuk di bagian interior guys ya. Nah, ini bagian interiornya, bagian outdoornya mungkin setelah kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Nah, ini kita plester cukup tipis saja ya, paling sekitaran 2 cm 2 cm ketebalan ataupun ya 1 cm, yang penting nutup. Ini hanya untuk menutup pori-pori untuk bagian bata ringan yang reject ya. Ini saya menggunakan bata ringan reject ataupun bata ringan yang patah 2. Nah, seperti ini prosesnya. Kita mulai dari atas untuk proses plester. Ini untuk di bagian void seperti ini ya, bagian void. Kemudian ini ukuran 4x12 meter. Ketinggiannya untuk lantai 1 itu 3 meter, lantai 2 2,5 meter, lantai 3 2,5 meter. Kemudian disambung dengan roofing room itu 2,5 meter juga. Dan plasternya cukup tipis, hanya menutup bagian-bagian bata yang ada celah agar cahaya itu benar-benar tidak menembus ke bagian ruang inap. Nah, terutama bagian ruang inap guys ya. Sebenarnya sih kalau batu bata yang tebal 10 cm itu nggak di plester juga nggak jadi masalah. Cuman ini kan untuk di lantai 1 2 itu saya menggunakan yang ketebalan 7,5, dan yang saya gunakan itu yang reject yang patah 2. Yang patah 2 seperti ini. Sebenarnya sih kalau misalkan nggak harus terlalu rapi sih, yang penting nutup di bagian celah-celahnya agar benar-benar kedap. Nah, ini juga menggunakan adukan tidak terlalu ini ya, terlalu maksimal, dalam artian biasanya menggunakan plesternya itu 1:3, sedangkan ini saya menggunakan plesternya 1:4 yang gedung pribadi. Ya enggak jadi masalah lah, menghemat anggaran guys ya, agar tidak terlalu memakan biaya. Nah, inilah caranya untuk plester. Nah, kebetulan kalau misalkan di bagian dalam itu kan, kalau memang biasanya borongan sih memang ngejar ya, dalam artian harusnya udah ngelantai, tetapi ini saya melantai itu terakhir karena memang sirip kita jaga agar benar-benar tetap kondusif seperti itu. Kemudian setelah plester sampai lantai, ini kan lantai 1 sudah selesai guys ya. Ini lantai 1 sudah, tinggal lantai 2 dan 3 itu setelah selesai nanti baru kita melakukan pemasangan sirip di lantai 3 dulu. Di lantai 3 kemudian langsung lantai menggunakan lantai hebel, kemudian baru di atap seperti itu. Nah, karena kalau untuk langsung pemasangan sirip, kalau beton sih memang kita sarankan untuk pemasangan sirip itu terakhir ya, ataupun setelah teratap baru bisa dipasangin sirip. Nah, seperti itu. Nah, ini cukup tipis ya guys ya, cukup tipis, yang penting nutup di bagian pori-pori bata ya, seperti itu. Nah, ini digosok, kemudian seperti inilah prosesnya. Cukup simpel dan cukup sederhana dan cukup cepat. Ini bisa dibilang 1 hari ya. Bagian lantai 3 ini bisa mendapatkan berapa meter persegi ini, bisa dibilang ini 4 kali 1 taruhlah 4 1 2 3 4 5 dikali 4 20 meter persegi, mungkin sekitaran 25 meter persegi lah dalam 1 hari. Cuman cepet guys ya, karena memang cukup tipis yang kita gunakan hanya untuk menutup pori-pori seperti itu. Nah, bagi teman-teman, sebenarnya sih kalau misalkan mau di plester itu agar lebih aman bagian dalam dulu ya. Kalau misalkan di bagian luar itu nggak di plester,
nanti dilihat perkembangan gedungnya. Kalau misalkan tetap panas, nah itu berarti harus diplester kemudian diaplus. Tetapi kalau misalkan udah cukup, kemudian burungnya sudah betah, walet sudah betah, ya enggak usah diplester juga enggak jadi masalah seperti itu. Nah, tetapi kalau bagian dalam sangat riskan ketika misalkan gedung kita sudah ada isi ataupun stagnan. Kalau misalkan mau diplester, yang pertama itu bagian dalam sudah gelap. Kemudian pengap seperti itu. Kalau mau plester juga ketika ada burung, sayang guys ya, seperti itu. Tetapi kalau misalkan untuk bagian luar, walaupun sudah ada burung, sudah ada penghuni, sudah ada koloni di dalam, tetap masih bisa diplester karena memang di bagian luar ya, terutama ini nanti yang kita plester bagian luar, mungkin di bagian void yang paling lantai 3 itu memang langsung kita plester, lantai 4 itu langsung kita plester, kemudian langsung di finishing. Nah, untuk bagian yang lain itu kita lihat perkembangan gedung, ketika misalkan sudah oke, ya udah gak usah diplester seperti itu. Oke, terima kasih telah mampir di Al Amin Wallet. Jangan lupa di subscribe guys ya, kemudian dibagikan, kemudian di komen biar tambah semangat untuk membuat cara membangun ataupun cara melakukan pekerjaan di rumah burung walet. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.